Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Gimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Bu sendiri gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga, Bu. Nah, hari ini Ibu Mega sama Ibu Indah akan melakukan proses coaching ya, di mana Ibu Indah yang menjadi coach dan Ibu Mega yang menjadi coach. Nah, saya akan mengamati dan menilai prosesnya sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, Bu. Juga sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coach? Dan jangan lupa ya, Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukan proses konsultasi ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan sama Ibu Indah. Boleh ya, Bu? Tentu saja, Bu, boleh. Dengan senang hati. Iya, baik, Bu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Dalam proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan pastinya tentang kompetensi inti coaching ya, Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi yang Ibu ingin kembangkan 3 kompetensi inti ya, Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu. Nah, di antara ketiganya, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan, Bu, mungkin ya yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya, Bu, yang ingin dikembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan kira-kira Ibu indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu ingin sampaikan itu apa saja sih? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini, yaitu saya ingin coach mendapatkan solusi dari permasalahannya. Coach dapat mengetahui cara-cara dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik, Bu. Jadi indikator ketercapaian pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya, Bu. Baik, Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol kembali ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Bu Indah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Bagaimana nih, Bu Mega? Kemarin saya terima pesan dari Bu Mega, katanya ada yang mau direfleksikan. Betul ya, Bu? Betul ya, Bu Indah, betul. Jadi saya butuh teman ngobrol, butuh teman curhat gitulah ya, bingung saya, Bu Indah. Oke, Bu, kita punya waktu 10-20 menit ya, Bu. Apa yang ingin Ibu refleksikan? Saya ingin membahas tentang cara meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran menulis teks observasi. Mereka sering bingung dan kurang memahami tugas yang diberikan. Oh, begitu. Jadi tujuan kita hari ini yaitu untuk mencari cara bagaimana untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam menulis teks observasi ya, Bu. Ya, betul, Bu. Nah, sekarang kita identifikasi lebih dalam apa yang sudah Ibu amati dari perilaku siswa tersebut selama pembelajaran. Saya melihat ada beberapa siswa yang kurang aktif. Selain itu, beberapa dari mereka kurang memahami struktur tes observasi. Saya sudah mencoba untuk menjelaskan, akan tetapi masih ada beberapa yang kurang memahami.
Jadi di sini ada dua masalah ya Bu. Yang pertama siswa masih belum memahami struktur teks observasi dan yang kedua siswa masih kurang aktif dalam proses pembelajaran. Apakah Ibu melihat ada perbedaan antar siswa tersebut di dalam kelas? Ada Bu. Di dalam kelas itu ada siswa yang cepat dan ada siswa yang lambat berpikir, sehingga mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Baik Bu, kira-kira jika dimasukkan ke dalam rating 1 sampai 10, siswa Ibu ini masuk ke dalam level berapa ya Bu? Kira-kira rating siswa saya itu masih ada di rating 5 sampai 6. Kalau begitu Bu, kondisi ideal yang Ibu inginkan, maksud saya kira-kira level berapa yang Ibu inginkan kepada siswa ini? Saya harap saya itu setidaknya bisa sampai level 8 atau 9. Baiklah Bu, kalau begitu apakah Ibu sudah punya rencana kira-kira apa yang Ibu ingin lakukan agar dapat memenuhi kebutuhan siswa Ibu? Saya sudah pernah membagi mereka ke dalam beberapa kelompok ya sesuai dengan kemampuan mereka, tapi masih belum efektif Bu karena waktu yang terbatas. Baik Bu, kira-kira adakah strategi atau metode pembelajaran yang lain yang Ibu bisa lakukan agar hasilnya lebih memuaskan? Nah, itu dia Bu. Ya, saya akan mencoba mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan penggunaan media ajar yang bervariasi. Bagus sekali Bu. Kalau boleh tahu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang maksud itu yang bagaimana ya Bu? Misalnya siswa yang lambat memahami materi itu saya berikan materi visual atau video pembelajaran tentang struktur teks laporan hasil observasi, sedangkan siswa yang lebih cepat bisa saya berikan tambahan materi untuk dalam pemahaman mereka. Luar biasa ya. Rencana ini sangat bagus. Kira-kira strategi ini Ibu akan menerapkannya di kelas kapan ya Bu? Saya akan mencobanya minggu depan. Kalau boleh tahu langkah-langkah apa yang Ibu lakukan dalam menerapkannya nanti? Saya akan memulainya dengan mengelompokkan siswa dulu, kemudian berdasarkan kemampuan mereka, kemudian memberikan materi tambahan untuk siswa yang memerlukan. Baik Bu, semoga rencana Ibu ini dapat berjalan dengan baik. Jangan lupa mencatat perkembangan atau perubahan diri dari setiap kelompok ya Bu, agar kita dapat melihat apakah ada perbaikan dari pemahaman dan partisipasi mereka. Saya yakin dengan langkah yang Ibu ambil ini adalah langkah yang positif. Ibu sudah paham tentang kondisi kelas dan berani mencoba pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih ya Bu, saya sudah merasa lega, percaya diri dan siap untuk mencoba pembelajaran berdiferensiasi ini. Sama-sama Bu. Saya yakin Ibu pasti bisa melakukannya. Jangan ragu ya Bu untuk menghubungi saya jika memang Ibu masih butuh teman untuk berbincang-bincang atau curhat-curhat ya Bu. Mohon maaf ya Bu jika saya mengganggu aktivitas hati Ibu. Saya juga Bu, saya mohon maaf Bu. Jika tadinya ada kata-kata saya yang kurang di hati Ibu ya Bu. Kita kira dengan ucapan ini orang dari detik terakhir kita suaranya tuh. Caranya pas observasi. Ya.